Saya mulai dari yang saya ingat dulu dah. Pak Haji, hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan di kita banyak nggak sekarang? Banyak. Harusnya Pak Haji itu sekarang itu kita sholat, banyakin sholat, dilakukan nggak? Enggak kan? Harusnya kita itu ngapalin Quran, dilakukan nggak? Enggak. Kita jangan bicara seharusnya, repot Pak Haji. Seharusnya kita punya istri itu cukup 1 atau cukup 3? 2. Kan seharusnya tapi tidak dilakukan. Banyak hal-hal yang seharusnya tapi tidak dilakukan, Mas. Nanti repot sendiri. Jangan mengukur diri kita terhadap imajinasi idealitas kita. Jangan, maka agama itu akhirnya menjadi berat kalau begitu. Harusnya kalau ada Palestina perang, harusnya kita ke sono. Lah harusnya harus ngapain capek-capek tuh. Karena itu agama itu tidak ingin memberatkan. Maka bertakwalah engkau sesuai dengan kemampuanmu. Kan gitu. Sehingga itu membantah bahwa yang seharusnya dilakukan kemudian tidak dilakukan menjadi haram. Tidak begitu. Enggak pakai logika begitu, enggak. Ya, benar enggak? Seharusnya, seharusnya jangan pakai seharusnya. Realistis saja gitu. Jadi dalam kehidupan ini, dalam beragama lah gitu. Kita ikuti seharusnya itu sesuai dengan takaran kita. Seharusnya semalam suntuk ini kita sholat. Seharusnya. Capek atuh kelas orang. Ya. Jadi saya lebih suka bahwa kita ini diajari oleh Kanjeng Nabi itu beragama sesuai dengan takaran kita, kemampuan kita. Itu sehingga kalau prinsipnya kayak barusan ini sesuai dengan takaran dan kemampuan kita, maka konteksnya kemanapun enak. Kalau kita seorang alim, maka seharusnya ngajar. Seharusnya. Kalau kita seorang pengusaha, seharusnya banyakin sedekah. Bagus tuh segitu. Ya kan? Kalau kita seorang pelajar, seharusnya, seharusnya banyakin puasa, banyakin baca buku, banyakin belajar, kan seharusnya. Tapi ketika tidak dilakukan, ya itu kan soal lain. Tapi takarannya begitu, prinsipnya gitu. Terus yang kedua, Al-Quran itu bagi siapa? Sudah jelas Al-Quran bagi umat manusia. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia, rek Islam rek non Islam, rek iman te iman, petunjuk. Cuman palebah mana jadi petunjuknya tergantung penerimaannya, kan gitu. Apakah satu ayat Quran ini cocoknya di Palestina? Apakah cocoknya di Eropa? Apakah cocoknya di Indonesia? Tergantung konteks yang tadi, relevansinya. Maka ayat Quran itu selalu sholihun. Sholihun itu sesuai likulli zamanin wa makanin, untuk setiap waktu dan tempat, tergantung situasi kondisi. Lamun urang eger digawe anu alus ngobrolkeun kahirupan apa kematian, pembahasan aja. Lamun orang ger digawe di kantor ya alus ngomongkeun kehidupan, semangat untuk hidup berjuang atau semangat untuk mempersiapkan kematian. Lamun di kantor, di pabrik gitu dah. Kehidupan. Nya kehidupan atuh. Barudak ker digarawe ya karyawan. Nya terus si orang ngomongkeun kematian. Saudara-saudara, tidak usah kita banyak mengumpulkan harta,
karena kita akan mati. Itu lagi di pabrik kontekstual dah itu dah. Ya henteu meureun. Ya. Berarti kan harus meningkatkan produktivitas kudu nama. Da ayat Quran kan rujukan anak. Tapi lamun di masjid ge ya, urang jadi bener hirup teh nya, sing bener hirup teh. Ada alus meureun teh. Urang mempersiapkan bekal bahwa besok lusa kita akan meninggal. Pantas tuh tadi masjid ya ge ya. Rada pantas. Tapi kan lamun di pengajian kita ini kan bagusnya gitu ya, kadang untuk semangat membawa kehidupan, bersemangat hidup, meningkatkan produktivitas. Yang tong di ngomongkeun we neraka puyeng atuh ngadekeun neraka mah. Tah eta sebenarnya teks kontekstual tah, dakwah kontekstual. Tah ieu ayat kontekstual. Jadi lamun keur ayat keur perang, ayatnya ayat ke perang yuk. Jangan kau takut, perangilah mereka. Allah akan bersamamu. Eta keur perang. Aya keur ngobrol jeung istri mah, jeung istri pakai ayat perang, riweuh teu, Pak? Ngobrol sareng istri. Ya. Ngabahas ayat perang riweuh teu, Pak? Riweuh meureun. Coba ge. Coba lagi ngobrol sama istri berdua nih sama keluarga. Pakai ayat perang, perangilah mereka. Atuh kami toha jadi galak. Nah, ayatnya salah. Lain ayatnya salah, penempatan ayatnya salah. Dalam keadaan berkeluarga ngomongin ayat-ayat perang, ya salah tuh. Karti tuh. Sehingga setiap ayat Quran ini pasti ayat Quran ini benar satu ya prinsipnya, pasti ayat Quran ini benar. Kudu yakin orang, teu yakin berarti orang murtad. Pasti ayat Quran ini benar. Yang kedua, pada saat mana? Nah ini beda lagi kan pertanyaannya. Pada saat mana ayat ini cocok dijadikan rujukan? Para penghulu lamun rek nikahkeun ayatan kira-kira wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Eta nerangkeun naon eta? Nerangkeun bahwa setiap manusia itu punya jodohnya. Ya kan? Disuruh kawin supaya tenang. Coba lamun eger kawin make ayat naon teh perang. Wajahidu coba berjihadlah kamu bi anfusikum. Waduh, kan teu nyambung, Pak. Ya, jadi untuk penerapannya tergantung konteksnya. Terus, apakah kita harus ke Palestina? Harus ke Palestina itu. Cuman sesuai dengan kemampuannya. Naon nu nepi ka Palestina ayeuna? Duit orang. Daraga orang mah teu bisa ka ditu meureun. Rek naon ka ditu ayo. Borora ngalawan Israel, ngalawan pamajikan ge eleh urang mah. Ayo. Ayeuna nu diperlukan ke orang Palestina itu duit. Kenapa duit? Ya untuk beli obat, untuk beli untuk bangun kayak gitu rumah. Karena duit yang sekarang diperlukan. Jadi ibu bapak kalau mau jihad bantuin Palestina, duit sekarang tuh duitnya. Nyampe lah uang kita ke sana. Jangan raga kita terikat dengan aturan-aturan main, Pak. Gak bisa kita ke sana. Jadi yang nyampe apa yang nyampe ya? Duitnya. Bisa rek sedekah ke Palestina, ke Basnas. Kan di dia kemarin kumpulkan ya? Iya. Kumpulkan di dia.
Gitu Pak. Tata cara berjihad Pak. Jadi tidak harus raga kita, duit kita. Oh, seberapa duit orang ngumpulkan tah gitu. Udah ya? Satu lagi. Apa itu? Sholat sunat di sana malam. Ya benar. Judulnya sholat. Sholat fardu itu tidak akan pernah terkejar pahalanya oleh pahala sholat sunat. Saya ulangi. Sholat fardu itu tidak akan terkejar pahalanya dengan pahala sholat sunat. Jadi satu sholat fardu subuh misalkan dibalas ku 100 sholat sunat can ngimbang. Moal bisa. Ini penting nih. Satu sholat zuhur yang kita lewatkan tidak akan ditebus dengan sholat sepanjang hari. Satu sholat isya yang kita lewatkan tidak akan tertebus dengan sholat tahajud semalaman. Saking hebatnya sholat fardu. Ya, satu prinsipnya nih. Yang kedua, lalu ngapain kita sholat sunat? Sholat sunat karena diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kita punya harapan, mudah-mudahan sholat orang bisa nambalan anu bolong-bolong bahasa orang kerjaban kurang bener gitu, bahasa orang ngorak misalkan. Harapan Pak, harapan ari harapan makin bae. Dan pada akhirnya Allah lah yang menentukan kualitas satu sholat. Satu sholat itu bisa beda kualitasnya Pak. Sholat subuh hari ini, sholat subuh yang tadi nih, dengan sholat subuh yang kemarin, sama-sama sholat subuhnya kualitasnya bisa beda dan nilainya bisa beda. Ayo kita buktikan. Sholat subuh lah, gampang. Sholat subuh 2 rakaat. Kita sekarang ambil 1 rakaat. 1 rakaat itu dari takbir sampai kita sujud 1 rakaat tuh. Dari takbir sampai kita sujud. Pak, saya mau tanya Pak, serius Pak ini. Bu, saya mau tanya. Berapa detik kita ingat Allah? Ingat Allah tuh ingat naon? Berapa detik? Ayo. Kita nih lagi sholat nih. Tadi kan sholat subuh 5 menit lah ya. 5 menit apa 7 menit tadi. Dari 5 menit itu ambillah kita separohnya 1 rakaat saja dulu. Berapa menit atau berapa detik kita benar-benar ingat Allah tak gitu dah. Ngantel ke Allah. Berapa detik dah? Ayat tuh. Atau untuk ayat? Ayat tuh Bu. Enggak Pak, ayat tuh Pak. Benar-benar orang tuh tak ke Allah tuh tak gitu dah. Kalau dalam bahasa itu tak gitu dah. Ayat tuh dah. Berapa detik dah? Kalau misalkan kita mau jujur-jujuran kita nilai sholat kita dari interval angka 1 sampai 10, berapa nilai 1 rakaat kita tadi? 2, 3, 4, 5, 7, 10. Mual mungkin 10 mah mual sok jujur ayo orang. Ayo, bener tuh. Tak karena itu Pak, urang mah hanya berusaha semaksimal mungkin nyantelkeun hate ka Allah lewat salat ieu. Da salat teh cara nu tos diajarkeun ku Kangjeng Nabi. Tapi kan teu full urang teh dina salat teh inget ka Allah teh ieu teu demi Allah teu urang yakin kelas urang mah hese dah. Sakit tuh teh urang keur salat komo di luar salat urang boro-boro inget Allah. Lo penting urusan. Bener tuh? Tak gitu ge alhamdulillah. Karena itu nilai sholat kita yang tadi itu
Setiap hari kita perbaiki peningkatan-peningkatan, insyaallah kita langsung trek ke Allah, trek kita ke Allah, tak eta baru bernilai. Nah, sholat yang tidak ada kreknya itu kan kurang bernilai. Tah kurang sugan we ku sholat sunat itu. Tapi hari sengaja ninggalkan sholat mah beda hukumna eta mah. Sengaja ninggalin sholat gitu, ya beda hukumna eta. Ya, ninggalkan sholat kalau karena yakin sholat tidak wajib maka murtad. Tapi kalau karena ninggalin sholat karena malas, ya malas ya dosa gitu. Ya, tapi satu sholat itu tidak akan kan, cuman kita berharap Allah memberikan rahmatnya kepada kita dengan banyakin sholat sunat supaya orang teh bolong-bolong tadi kurang-kurang bagusnya kita dalam catatan hidup kita ini terpenuhi, tertutupi oleh ketaatan kita dengan ibadah sunnah gitu. Kartos Pak. Atas Bu, atas Bu. Nah, mudah-mudahan orang sholat kurang, sedekah orang diterima ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratna diterima ibadah orang teh nyaeta kudu dibekalan ku ilmu. Itu tah ayeuna urang dina raraga ngabekalan ibadah orang ku ilmu gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.